Salam sehat, tetap semangat. Ketemu kembali dalam seri akuntansi keuangan, di mana pada sesi ini kita akan bersama-sama membahas tentang penghapusan piutang. Kita ketahui bahasanya ada dua metode penghapusan piutang. Yang pertama adalah metode penghapusan cadangan. Yang kedua adalah metode penghapusan langsung. Jadi kita mengakui kerugian piutang apabila benar-benar ada piutang yang tidak tertagih. Oke, sekarang kita akan coba perbandingkan perbedaan antara metode cadangan dan metode penghapusan berkaitan dengan pencatatan yang harus kita lakukan. Transaksi yang pertama ya, pencatatan terhadap taksiran kerugian piutang. Jadi nanti kita akan mendebet rekening kerugian piutang pada rekening cadangan kerugian piutang. Adapun untuk metode penghapusan langsung ya itu tidak melakukan pencatatan ya karena dia tidak mengakui adanya cadangan tersebut. Kemudian yang kedua, transaksi terhadap pencatatan penghapusan piutang. Maka akan kita buat jurnal dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan kreditnya adalah piutang dagang. Sedangkan kalau kita menggunakan metode langsung, ya, penghapusan piutang tersebut kita bikin jurnal kerugian piutang pada piutang dagang. Oke, kemudian transaksi yang ketiga terkait dengan penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus atau adanya kesanggupan membayar dari pelanggan. Kita akan bikin jurnalnya dengan mendebet rekening piutang dagang yang memunculkan rekening piutang dagangnya, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Adapun kalau kita menggunakan metode langsung, jurnal adanya kesanggupan membayar tersebut akan kita bikin jurnal dengan mendebet piutang dagang, kreditnya adalah kerugian piutang. Yang terakhir adalah mencatat pelunasan piutang yang sudah dihapuskan tadi dengan jalan mendebet rekening kas ya dan mengkredit rekening piutang ya. Jadi antara metode cadangan dan metode penghapusan terhadap transaksi pelunasan piutang atau pembayaran realisasi itu dibuat jurnalnya sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat taksiran kerugian piutang. Ya, ini dari apa yang sudah kita lihat tadi catatannya atau jurnal-jurnalnya, sekarang kita akan coba masukkan dalam contoh kasus di sini. PT Merindukan Laba pada tahun 2019 melakukan penjualan kredit sebesar 1.200.000 dengan PTB ya. Tanggal 31 Desember 2019, piutang sebesar 200.000 belum dapat ditagih. Manajer kredit memperkirakan 12.000 tidak dapat ditagih. Maka akan kita hitung piutang dagang yang dimiliki oleh PT Merindukan Laba ya sebesar 200.000. Kemudian perkiraan atau taksiran kerugian piutang atau cadangan kerugian piutangnya 12.000 sehingga nilai tunai dari piutang tersebut adalah Rp188.000. Jadi taksiran kerugian piutang yang sebesar 12.000 tadi, kalau kita menggunakan metode cadangan akan kita bikin jurnalnya adalah seperti ini. Dengan mendebet rekening kerugian piutang 12.000, pasangannya atau kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Oke, kemudian pencatatan terhadap penghapusan piutang ya. Pada tanggal 30 Juni 2020, bagian penagihan setuju bahwa sisa piutang PTB akan dihapuskan. Ya, dari 12.000 tidak dibayarkan tadi akan dihapuskan oleh perusahaan. Maka akan kita bikin jurnalnya apa? Pencatatan terhadap penghapusan piutang dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang ya pada piutang dagang sebesar Rp12.000. Oke, kemudian transaksi yang ketiga terkait dengan penerimaan kembali ya atau kesanggupan membayar kembali dan pelunasan piutangnya. Ini contohnya seperti ini. Pada tanggal 31 Agustus 2020 ternyata PTB membayar piutang yang sudah dihapuskan pada tanggal 30 Juni 2010 yang lalu ya kepada perusahaan sebesar Rp12.000. Jadi kesanggupan membayar itu akan dibikin jurnal dengan mendebet rekening piutang dagang. Kreditnya adalah cadangan kerugian piutang senilai Rp12.000. Adapun penerimaan uang atau pelunasan piutangnya atau realisasi dari kesanggupan membayar tadi akan dibikin jurnal dengan mendebet rekening kas dan mengkredit rekening piutang dagang senilai Rp12.000. Oke, terkait dengan metode penghapusan piutang ya, metode cadangan,
di mana kita memiliki atau ada 3 metode cara untuk menaksir berapa besarnya cadangan kerugian piutang tak tertagih tersebut. Di sini yang pertama ada berdasarkan prosentase dari penjualan kredit, yang kedua prosentase saldo piutang dari jumlah saldo piutang, pendekatan neraca ya, dan terakhir dengan menggunakan analisa umur piutang. Oke, kita bahas satu persatu mengenai taksiran cadangan kerugian piutang berdasarkan prosentase penjualan tadi. Dikenal dengan istilah income statement approach atau pendekatan laba rugi. Yang kedua, didasarkan pada pengalaman masa lalu, ya. Yang ketiga, perhitungan atas dasar persentase kredit penjualan. Jadi dasar yang digunakan adalah penjualan kredit, ya. Kemudian yang keempat, mengabaikan saldo terakhir cadangan piutang tak tertagih atau allowance account. Ya, jadi di sini kita tidak memperhatikan saldo debit atau kredit cadangan kerugian piutang yang dimiliki oleh perusahaan, dianggap nol. Kemudian yang terakhir, prosentase yang digunakan senantiasa disesuaikan untuk merefleksikan pengalaman penagihan. Jadi dasar penentuan prosentasenya itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Dalam metode ini, perusahaan menetapkan prosentase dari jumlah penjualan kredit untuk menaksir kerugian perusahaan akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Prosentase ini ya didasarkan pada kebijakan kredit perusahaan dan pengalaman pada waktu lalu ya. Jadi dasar menentukan persentase itu adalah kebijakan perusahaan dan juga pengalaman tahun sebelumnya. Contohnya seperti ini. CV Sabar Menanti menetapkan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 1% dari penjualan kredit bersih. Apabila jumlah penjualan kredit selama tahun 2019 sebesar 100 juta, maka kerugian piutang ditaksir sebesar 1% kalikan 100 juta rupiah atau setara dengan 1 juta rupiah. Jadi besarnya cadangan kerugian piutang tersebut kalau kita bikin jurnalnya adalah dengan mendebit rekening kerugian piutang 1 juta dan dikredit cadangan kerugian piutang senilai 1 juta rupiah. Oke, sekarang adalah metode taksiran kerugian piutang berdasarkan prosentase saldo piutang. Ya, di sini ada dua. Yang pertama adalah jumlah cadangan dinaikkan sampai prosentase tertentu dari saldo piutangnya. Caranya seperti apa? Kita perhatikan dengan cara mengalihkan saldo piutang, ya, mengalihkan saldo piutang dengan prosentase tertentu, di mana hasilnya merupakan saldo rekening cadangan kerugian piutang. Hasil perhitungan tadi dikurangi atau ditambah dengan saldo rekening cadangan kerugian piutang. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Tanggal 31 Desember 2020, rekening piutang menunjukkan saldo 7.500.000 dan rekening cadangan kerugian piutang menunjukkan saldo di sebelah kredit Rp10.000. Prosentase kerugian piutang ya ditetapkan sebesar 1% dari saldo piutangnya. Maka kita akan melakukan penghitungan berapa taksiran kerugian piutangnya. Prosentase kerugian piutangnya berarti 1% ya tarifnya dikalikan saldo piutangnya 7.500.000 ya setara dengan Rp75.000. Kemudian kita ketahui bahwa rekening cadangan kerugian piutang itu bersaldo kredit ya senilai Rp10.000 ya. Jadi nanti jumlah yang ditambahkan rekening cadangan kerugian piutang adalah Rp65.000. Jadi nanti jurnal penyesuaian yang kita buat adalah dengan mendebit rekening kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang nilainya adalah Rp65.000. Oke, sekarang yang B. Cadangan ditambahkan sampai persentase tertentu dari saldo piutang ya. Ini penekanannya ditambahkan, kalau tadi dinaikkan. Caranya gimana? Mengalihkan saldo piutang dengan persentase tertentu, di mana hasilnya merupakan jumlah yang dicatat sebagai kerugian piutangnya, dan dikredit ke rekening cadangan kerugian piutang. Sekarang kita lihat dari contoh kasusnya. Tanggal 31 Desember 2020, rekening piutang menunjukkan saldo 7.500.000
dan rekening cadangan kerugian piutang menunjukkan saldo kredit Rp10.000. Adapun persentase kerugian piutang ditetapkan adalah 1% dari saldo piutang. Oke, sekarang kita lihat perhitungannya. Persentase kerugian piutangnya adalah 1% kalikan 7.500.000 ya, setara dengan Rp75.000. Dan di situ kita punya saldo kredit cadangan kerugian piutang ya, senilai Rp10.000. Jadi, besarnya taksiran cadangan kerugian piutangnya adalah Rp85.000. Maka kita bikin jurnalnya apa? Kerugian piutang di debit Rp75.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit Rp75.000. Dengan membuat jurnal seperti ini, penyesuaian seperti ini, kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang senilai Rp75.000, maka besarnya saldo cadangan kerugian piutang kita menjadi Rp85.000. Oke, sekarang yang ketiga, kita akan menggunakan dasar analisa umur piutang. Ya, jadi taksiran kerugian piutang perusahaan itu ditentukan berdasarkan analisa umur piutang. Bagaimana cara menentukan analisa umur piutangnya? Oke, yang pertama, membagi saldo piutang menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok piutang sudah jatuh tempo dan belum jatuh tempo. Yang kedua, untuk kelompok saldo piutang yang jatuh tempo ya dibagi-bagi lagi berdasarkan lamanya jatuh tempo. Ya, jatuh tempo sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, 6 bulan, di atas 1 tahun dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, menetapkan persentase taksiran kerugian piutang yang didasarkan pada kebijakan dan pengalaman masa lalu terhadap total masing-masing kelompok umur piutang tersebut. Jadi setelah kita kelompokkan berdasarkan jatuh temponya, kita kasih persentase tarif ya, persentase taksiran kerugian piutang sesuai dengan jatuh temponya masing-masing. Ya, ada yang 1%, ada yang 2%, 3%. Yang perlu kita ketahui, semakin lama tidak terbayarkan, maka persentase kerugian piutangnya itu akan semakin besar. Oke, sekarang kita akan coba lihat dari contoh kasus di sini. Ini adalah contoh dari PT Selalu Salah ya, analisa umur piutangnya. Ini adalah nama nomornya, nama pelanggan, jumlah saldo piutangnya di sini ya. Ada 12.500, 10.000, 13.000, 14.500, totalnya ada Rp50.000. Dari jumlah ini kita kelompokkan menjadi dua. Ini yang belum jatuh tempo, ini yang sudah jatuh tempo. Dari 12.500 ternyata yang belum jatuh tempo ada 2.500, berarti sisanya yang Rp10.000 itu sudah jatuh tempo. Jatuh temponya berapa lama dari kondisi tersebut untuk Ananda? Ternyata di sini kita kelompokkan ada yang jatuh temponya 2 bulan dan ada jatuh temponya 3 bulan. Jadi 10.000 itu dibagi menjadi dua, ada yang di 2 bulan, ada yang di atas 3 bulan. Itu akan jadi seperti itu. Setelah itu akan kita hitung total keseluruhan. Ya, yang belum jatuh tempo totalnya ada 22.500. Yang jatuh tempo 1 bulan 2.000. Di atas 2 bulan ada 8.000. Di atas 3 bulan ada 7.500. Ya. Dan yang terakhir ada Rp10.000. Setelah itu kita kasih prosentasenya tadi. Ada 1%, 2%, 4%, 5%, dan 10%. Dari mana ya? Dari saldo piutangnya masing-masing. Sehingga akan ketemu nilai 225, 40, 320, 375, dan Rp1.000. Kalau kita gabungkan ke semuanya, berarti taksiran kerugian piutang kita adalah Rp1.960. Oke, sekarang bagaimana kelanjutan setelah kita mendapatkan taksiran kerugian piutang senilai Rp1.960.000 tadi. Misalkan saldo rekening saldo cadangan kerugian sebelum penyesuaian bersaldo 0, ya, jadi tidak ada memiliki saldo cadangan kerugian piutang, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian terhadap kerugian piutang tersebut dengan mendebet kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang ya senilai Rp1.960.000. Oke, sekarang yang permasalahan seandainya kita memiliki saldo cadangan kerugian piutang
misalnya di sebelah kredit ya senilai Rp960.000. Maka besarnya kerugian piutangnya menjadi Rp1.000.000. Dari mana Rp1.000.000 tersebut? Adalah taksiran kerugian piutang Rp1.960.000 dikurangi dengan saldo kredit rekening cadangan kerugian piutang senilai Rp960.000 tadi. Sehingga jurnal penyesuaian yang harus kita buat ya adalah dengan mendebet kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang nilainya adalah Rp1.000.000. Oke. Seandainya rekening cadangan kerugian piutang ya sebelum penyesuaian bersaldo debit, pengaruhnya bagaimana? Ini kita kasih contoh bersaldo debit sebesar Rp540.000. Maka besarnya kerugian piutang perusahaan sekarang menjadi Rp2.500.000. Dari mana Rp2.500.000 tersebut? Rp1.960.000 itu dari taksiran kerugian piutang ya dasar dari analisa umur piutang tadi ditambah dengan saldo debit rekening cadangan kerugian piutang Rp540.000. Jadi, jurnal penyesuaian yang harus kita siapkan atau kita buat adalah dengan mendebet rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang senilai Rp2.500.000. Oke, saya rasa untuk materi metode penghapusan piutang, Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalian tetap semangat dalam pembelajaran walaupun dalam kondisi yang masih belum memungkinkan untuk tatap muka. Jangan lupa untuk selalu pakai masker dan jangan lupa bahagia.